Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Saudara-saudara kami di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kembali kita berjumpa di acara Ngobrol Santai tentang Indonesia. Hari ini narasumber saya ini orang spesialis, yang sangat spesial lah bagi saya. Pertama, beliau adalah rekan kuliah saya. Bapak ini pernah menjadi ketua alumni Jepri, STT Jepri Jakarta. Beberapa periode saya menjabat wakil ketua, dan sudah lama nggak ketemu. Puji Tuhan hari ini bisa bertemu. Kita sambut Bapak Pendeta Dr. Ferry Haurisa Kakiai. Apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat ya Pak? Sehat. Nah Pak, rencana ini di dalam bulan Juni ini tanggal 16 sampai 18 Bapak akan ke Bali dengan sinode Bapak, sinode Gebin. Dalam rangka apa Pak? Mohon bisa dijelaskan. Bisa majuan Pak ya. Dalam rangka fellowship, ya. Seminar, ya. pembinaan, iya. Karena sehubungan dengan ulang tahun sinode GBIN ketiga, yang ketiga. Ya. Oke. Jadi masih muda. Yang hadir rencana berapa Pak? Yang hadir rencana 100 orang. 100 orang. Pemimpin dari daerah, seluruh daerah. Tempatnya di mana Pak? Di Bali, di Desa Blimbing Sari. Daerah Bali ya Pak, itu ya, komunitas Kristen yang ada di sana. Kristen, ya. Oke, kita bantu dalam doa, semoga acara dapat berlangsung dengan baik dan banyak hal yang didapatkan, dan sukses selalu Gebin yang ketiga. Nah Pak Ferry, ini penting sekali. Dalam beberapa minggu yang lalu atau mungkin kurang lebih 1 bulan, saya melihat foto sehingga saya mengadakan podcast dengan Bapak. Bapak itu bertemu dengan Pak Yusuf Kalla. Itu ngapain dan siapa yang ajak Pak? Itu kita ngobrol-ngobrol aja. Ketemu dengan dia memang benar. Kan susah Pak, ketemu dengan beliau tuh susah. Mantan wakil presiden yang cukup lama juga, 2 periode ya, walaupun jaraknya waktu yang terpisah, tetapi artinya kan Bapak bisa ada ke sana, ada something wrong, ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan atau mereka ingin sampaikan. Mungkin Bapak bisa menceritakan di acara Ngobrol Santai tentang Indonesia. Ya. Jadi ada kawan saya juga yang memang sama-sama di Pak JK, ya, kan? Ya, yang memfasilitasi saya. Ya. Dan teman-teman tuh datang ngobrol santai juga. Ngobrol santai. Apalagi beliau kan dari Indonesia Timur. Ya. Jadi memang ketemu langsung akrab memang. Ya, dan ngomong terbuka. Dan ketika itu juga Bapak nggak masalah ya, Bapak berdoa buat dia juga ya. Beliau memang senang didoakan. Oke. Karena pas itu dia berulang tahun. 84 masih kuat, masih kuat ya. Iya. Luar biasa. Dengan kata lain Pak JK ini orang yang sangat pribadi yang sangat toleran ya Pak ya. Sangat toleran ya. Tapi mungkin ketika dia menyampaikan itu pesan yang sempat booming itu ya, mungkin ada kepentingan. Itu kan lain soal. Kita tidak singgung itu. Bapak tidak singgung itu. Tetapi hubungannya artinya akrab lah ya. Karena Bapak bersama dengan para pendeta ya. Betul, dengan para pemimpin dari Gereja Betel Injil Nusantara. Oh, seperti ada itu. Beberapa orang. Ya. Kita ketemu, bincang-bincang, kita dikasih hadiah buku ya. Buku beliau itu Perdamaian ala JK. Seperti itu. Mantap itu. Nah, cukup tebal itu, bagus. Pak, ketika saya lihat itu di posting kan tetap ada yang pro dan kontra. Ya. Kesannya Bapak datang ke sana dapat materi, uang dan sebagainya. Wani piro katanya. Nyatanya nggak seperti itu ya Pak. Artinya jadi kita harus jadi hamba Tuhan atau pribadi yang berpikiran positif. Betul. Tidak boleh kita berpikir sesuatu tentang hal-hal yang negatif. Setuju saya Mau Pak. ketemu orang yang kita pro atau tidak pro, ketemu siapa saja maksud saya ya. Itu kita harus normal aja, biasa aja. Ya. Apalagi Pak JK ini kan mantan wakil presiden. Kalau dia bukan pribadi yang baik, tidak mungkin dia jadi wakil presiden. Betul gitu. Ya. Jadi dan ternyata dia adalah orang yang memang membawa perdamaian waktu itu kan. Dan sangat welcome sekali ya, bisa seperti itu ya. Masalah Ambon, masalah Poso, masalah Aceh gitu kan. Bahkan dia sempat sampaikan ada beberapa negara juga, negara tetangga di Asia ini yang minta agar dia juga ikut sebagai juru damai. Ya, sebagai juru.
Ya luar biasa, Pak. Kita angkat jempol lah untuk beliau kan. Jadi pertemuan-pertemuan itu jangan dipelintir pada politik, padahal ini ketulusan, kehadiran pendeta-pendeta Gebin, artinya mendengar pemikiran langsung dan juga dia sangat welcome, lalu dia juga sangat toleran dalam dia juga sampaikan kehidupannya. apa yang dia bicarakan yang di medsos akhirnya jadi gitu kan, dia sampaikan. Kita lihat semua bagus. Oh, luar biasa. Karena itu saya juga minta sama beliau agar ya kalau bisa juga jadi juru damai lah untuk juga Papua tuh. Papua jadi supaya masalah di sana cepat selesai gitu. Ya. Jadi artinya memang banyak makna dan banyak pertemuan itu bagi Bapak banyak sekali manfaatnya, Pak. Banyak ide-ide yang artinya maksud saya itu dengan pertemuan yang singkat itu ada banyak hal yang saya timba dari beliau itu ya. Iya. Dan saya pulang dengan membawa beberapa pesan. Apa pesannya, Pak? Salah satu pesan itu yang saya tangkap ya, bahwa kita harus hati-hati terhadap bahaya laten. Oh. Itu hati-hati. Karena bisa-bisa ya segala macam pembicaraan atau apa yang timbul dalam masyarakat itu bisa digoreng-goreng, dibuat agar masyarakat itu saling salah paham dan saling berbenturan. Iya, Pak. Saya tadi mengutip dari omongan Bapak itu bagaimana Pak JK juga bisa menjadi juru damai tentang Papua. Nah, beberapa waktu yang lalu gereja Bapak ngadakan nonton bareng bersama ya, Pak, tentang apa yang disebut dengan pesta babi. Nah, menurut Bapak, ini kan kalau saya juga sudah nonton, Pak, ini kan sebenarnya pesan buat pemerintah supaya ada yang namanya berkeadilan. Nah, dari apa yang Bapak tonton, film pesta babi ini, apa sih yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat yang menonton acara Ngobrol Santai tentang Indonesia ini? Jadi kan saya juga undang itu pemutaran film kan? Iya. Saya undang juga masyarakat Papua, saya undang masyarakat gereja, dan kita putar itu dengan judul Doa untuk Indonesia dan Papua. Dalam doa untuk Indonesia dan Papua itu, pertama kita nonton dulu, kemudian saya sampaikan firman Tuhan, tentang pentingnya doa itu, lalu kemudian kita berdoa untuk Indonesia, untuk Papua. Sebenarnya itu kan film dokumenter. Jadi itu juga koreksi koreksi, masukan untuk pemerintah, masukan juga untuk kita masyarakat. Agar kita harus mendukung usaha-usaha pemerintah untuk membangun Papua. Lalu di sisi lain Papua jangan dieksplorasi, jangan dieksplorasi hutannya dan lain-lain harus dijaga gitu kan. Jadi memang sebenarnya sebentuk kritik ya, jangan juga langsung ada di daerah itu tidak boleh nonton film itu. Jadi artinya kita, apalagi tugas dari gereja Bapak dan semua gereja berdoa untuk Papua, betul. Karena Papua juga adalah bagian daripada Indonesia. Kita berharap janganlah diekspos kekayaan alamnya hanya untuk segelintir orang aja, tetapi mari kita berdayakan supaya orang-orang Papua itu punya hak-haknya, bisa dikembalikan dan hidup dalam keadilan. Setuju gak, Pak? Ya, itu setuju. Kan sebenarnya kan yang orang Papua tidak setuju itu adalah hutan yang diganggu. Itu kan, karena itu kan hutan tempat mereka hidup. Dan itu sudah dari dulu, sejak nenek moyang mereka itu hutan itu sudah ada. Karena kita tahu bahwa Papua itu 80% unggas yang hidup di dunia dia ada di Papua. Semua ada di Papua, Pak. Jadi kurang 20% lagi dia jadi Taman Eden itu. Taman Eden. Taman Firdaus. Itu dia. Jadi ini yang kita mesti jaga kan, paru-paru dunia juga. Betul. Nah, hutan yang sudah ratusan tahun tumbuh, pohon yang besar-besar itu tiba-tiba kan dirubuhin semua kan. Itu kan ya sayang sekali ya. Betul. Itu begitu. Dan soal pembangunan, soal food apa itu? Itu soal persoalan yang baik. Artinya pemerintah itu punya gagasan, rencana program yang baik
untuk ke depan tuh, persediaan pangan. Nah, satu hal yang tidak boleh dilupa oleh pemerintah itu harus dilibatkan. Orang Papua itu yang punya tanah itu harus dilibatkan. Itu kan bukan tanah kosong. Orang Papua harus dilibatkan sebelum dia apa-apakan, ya harus diedukasi dulu. Ya, dikasih tahu manfaatnya apa, diarahkan. Kalau memang lahan-lahan dia yang mau diambil, ya kalau bisa buka lahan baru buat perumahan untuk dia. Iya, jangan ditelantarkan begitu aja, Pak ya. Itu maksudnya. Ya, apalagi tugas kita tidak ada kepentingan politik tetapi kalau saya jernih berpikir, ini menjadi kritik buat pemerintah supaya pemerintah juga sadar kalau dia ada kekurangan untuk bisa Indonesia lebih baik lagi sebenarnya seperti itu kalau punya berpikiran baik. Karena saya juga sama dengan Bapak, bagaimana kita bisa hidup dalam kesatuan, bisa bergandengan tangan dari Sabang sampai Merauke. Nah, tetapi ini Pak, selanjutnya pertanyaan saya, di zaman tahun 2026 ini masih juga terjadi namanya tindakan intoleran. Kemarin juga belum berapa lama, tapi puji Tuhan udah bisa disiasati, sudah bisa diselesaikan masalah pelarangan rumah ibadah, orang beribadah dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak sebagai ketua sinode harusnya bersikap terhadap fenomena intoleran dan diskriminasi agama yang masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia nih. Nih Bapak sebagai ketua sinode Gebin terhadap tindakan-tindakan intoleran dari tahun ke tahun masih terus terjadi. Gimana caranya Pak katakanlah menekan ini supaya tindakan intoleran bisalah berkurang, karena orang Kristen juga bukan orang yang ngontrak di negeri ini, karena banyak pejuang kita, pahlawan kita sama-sama berjuang sampai banyak yang mati untuk Indonesia Raya ini. Nah, menurut Bapak ini apa yang menyebabkan terjadinya intoleran? Silakan Pak. Ya, jadi kita lihat bahwa kalau ada intoleran itu tidak terlalu banyak. Ya. Sedikit saja itu. Dan itu sudah tentu ya kasuistik ya, intoleran itu. Tapi ya ada cukup mengganggu. Itu cukup mengganggu. Dan kita tidak bisa harapkan Departemen Agama untuk campur tangan, ya kan kita tidak harapkan itu. Apalagi dari Dirjen Bimas Kristen toh. Kalau ada gereja yang memang bisa mereka ini. Nah, jadi persoalannya itu adalah bagaimana gereja membawa diri di masyarakat. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar. Karena masyarakat Indonesia ini masyarakat yang welcome. Ya kan? Orang-orang yang sopan, dan orang-orang yang mau bergaul ya, familiar itu ya, itu begitu. Walaupun beda agama, karena memang masyarakat Nusantara ini perangai itu begitu, baik gitu ya. Betul. Persoalan dia intoleran itu karena memang mungkin dia sudah kemasukan ajaran-ajaran tertentu, itu aja. Radikalisme, karena, radikalisme itu, ajaran-ajaran itu, ya sehingga dia anti agama lain kira-kira gitu ya. Anti ini menganggap agamanya sendiri yang benar. Nah, ini karena sudah kemasukan. Karena pada umumnya kita lihat ya, semua agama yang ada di Indonesia semua hidup rukun dari dulu sampai sekarang. Nah, ini kan letupan-letupan sedikit-sedikit yang barangkali juga tanda petik ya, ada sesuatu yang gonceng di belakang. Nah, itu jadi kita tidak bisa pukul rata. Kita harus lihat kasus per kasus. Ada apa sebenarnya ini? Nah, pertanyaan saya nih, Bapak selaku ketua Sinode Gebin, apakah gereja Bapak di daerah-daerah gitu pernah mengalami tindakan intoleran? Tidak ada. Untuk saat ini belum ya? Untuk saat ini tidak ada, dan saya harap tidak pernah ada. Kalau berharap begitu. Kalau seandainya ada Pak, misalnya di daerah ada tindakan intoleran, penutupan rumah ibadah dan sebagainya, apa sikap yang Bapak lakukan selaku ketua Sinode Gebin? Ya, sikap kita harus adakan pendekatan. Kita harus lihat apa persoalannya yang menyebabkan terjadi seperti itu. Karena kehadiran gereja itu harus menyejukkan, harus menjadi berkat kan. Nah, kalau kita jadi berkat, masa ada intoleran? Tidak mungkin itu. Itu gitu. Jadi memang kita harus membangun hubungan yang baik supaya kita bisa mengkomunikasikan Injil ini kepada semua orang. Karena Tuhan mau semua orang selamat. Dia tidak peduli agama apapun. Toh. Yang penting dia percaya Yesus, hidup seperti Yesus, dia selamat. Kau boleh beragama apa saja silakan. Gitu. Jadi selama ini saya lihat belum ada.
Tapi kita juga dari gereja harus membangun hubungan. Ya, dengan semua badan atau organisasi yang ada dengan pemerintah, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama yang lain, kita harus membina hubungan. Waktu baru-baru ketemu Pak JK, saya bilang sama Pak JK, Pak JK kan ketua masjid seluruh Indonesia, Dewan Masjid. Saya bilang, Pak JK, saya kan ada gereja sudah hampir di 28 provinsi, saya bilang begitu ya. Jadi kita bangun sama-sama, nanti ada apa-apa Pak JK tolong lihat-lihat saya juga. Dia bilang, oh gampang itu. Kan dia orang Indonesia Timur, jadi kita ngobrol itu santai ya, dan memang bebas, straight to the point ya Pak ya, tidak muter-muter ya. Betul.